Baik, selamat pagi Mama. Pagi hari ini saya Romo Janu di Wepoli, Parogo Wepoli di Afuang Timur. Saya datang ke Puskesmas Wepoli untuk bertemu dengan Kepala Puskesmas ataupun juga PLT dan juga pegawai yang lain, berhubung karena dari BKKBN mengadakan sebuah kegiatan lomba yang mana menurut saya dalam fokus tema-tema itu berkaitan dengan penanganan stunting, khususnya yang terjadi di wilayah NTT sebagai salah satu provinsi dari beberapa provinsi yang dikatakan atau dikategorikan sebagai provinsi dengan angka tertinggi stunting per Mei kemarin. Baik, pada pagi hari ini di hadapan saya, di samping saya ada Ibu Fedi. Nanti Ibu akan memperkenalkan diri. Selamat pagi Ibu. Saya datang ke sini untuk bersama dengan BKKBN mau menjadikan video ini sebagai bahan sosialisasi. Mudah-mudahan bisa digunakan sebagai contoh juga untuk tempat lain. Mungkin bisa perkenalkan nama atau juga jabatan di Puskesmas mana di Wepoli ini ya. Terima kasih. Jadi baik, selamat pagi. Nama saya Elsina Sora. Saya PLH Kepala Puskesmas Wepoli. Baik, Ibu Elsina, sejak kapan bertugas di Puskesmas Wepoli? Kalau saya bertugas sejak tahun 2005. Sejak 2005. Waktu itu masih bidang PPT. Sebagai bidang PPT. Setelah itu baru 2006 diangkat menjadi PNS. Untuk jabatan PLH Kepala Puskesmas sendiri sejak September tahun lalu, 2021. Baik, selama bertugas ya, orang kenal bahwa perbatasan Wepoli atau perbatasan negara dengan Timor Leste, Indonesia dan Timor Leste ini daerah yang cukup jauh dari akses kabupaten. Mungkin perasaan Ibu Fedi ketika pertama kali bertugas di wilayah ini, di Wepoli? Pertama kali bertugas yang pasti menangis. Karena satu, tahun 2005 itu akses jalan sangat-sangat rusak, jauh dari yang namanya aspal dan lain-lain. Terus tidak ada listrik, jaringan telekomunikasi juga tidak ada. Jadi itu memang yang bikin saya menangis pertama kali datang. Tetapi setelah saya jalani waktu bekerja di sini, saya rasa itu bukan suatu masalah lagi, ya. Karena prinsip saya menikmati dan tidak banyak mengeluh. Ya, kalau banyak mengeluh berarti yang pasti yang salah-salah yang akan muncul. Tapi kalau kita tidak banyak mengeluh, banyak bersyukur, pasti yang baik-baik yang akan datang. Baik, jadi sudah 8 tahun atau lebih sekarang, menjelang 17 tahun. 17 tahun, iya. Baik, 17 tahun di Wepoli bukan waktu yang singkat. Dan Ibu Fedi, kenapa saya datang ke Puskesmas ini dan mengambil tema penanganan stunting untuk wilayah Afuang Timur, wilayah perbatasan, karena juga track record dari Ibu Fedi dan anggota Puskesmas di Wepoli ini sungguh-sungguh baik, hal yang juga digambarkan oleh masyarakat sendiri ketika kita bertemu. Baik, mungkin Ibu Fedi kita langsung ke tema pembahasan mengenai stunting. Jadi di Wepoli ini juga apakah ada yang tergolong atau terkategori sebagai penderita stunting? Jadi kita untuk Puskesmas Wepoli hasil data terakhir indikator stunting itu kita berada di angka 14,8% per Februari 2022. Jadi itu ada secara angka ada 101 bayi balita yang stunting. Baik, itu persebarannya di berapa desa? Di 5 desa. Di 5 desa di wilayah Kecamatan Afuang Timur. Baik, untuk
data ini sendiri diperoleh seperti apa caranya? Apakah langsung dicek? Tidak, kita melalui kegiatan penimbangan di Posyandu. Jadi setelah pada saat penimbangan itu kita ada pengukuran antropometri. Dari hasil pengukuran itulah baru kita mulai menentukan dia ini dengan ada standarnya. Ada ininya yang kita pakai. Jadi standar WHO itu yang kita pakai. Ya. Baik, di kecamatan ini untuk soal stunting dengan angka persentase tadi jumlahnya 101 anak yang menderita stunting. Untuk pencegahan yang dilakukan oleh Puskesmas Oepoli sendiri sejauh ini seperti apa? Ya, jadi kalau untuk pencegahan itu kita yang pertama fokusnya di ibu hamil. Jadi kita untuk 1000 HPK itu kita fokusnya di situ. Jadi kita perhatikan mulai dari pola makannya dia, terus pemberian tablet tambah darah. Kalau untuk makan sendiri kita makanan yang bergizi. Jadi makanan yang bergizi tidak kita haruskan dia bahwa makanan yang wah-wah yang harus yang gini, tetapi pemanfaatan pekarangan. Ya. Jadi apa yang ada di pekarangan itu ini terutama marungga atau kelor. Marungga atau kelor itu yang kita ini untuk mereka bisa konsumsi sehari-hari. Dan di samping mungkin yang lain-lain, misalnya kalau ada ayam bertelur mungkin bisa diambil untuk dimakan. Jadi penanganan dari ibu hamil, setelah itu persalinannya semua kita arahkan ke fasilitas puskesmas. Ya. Dengan harapan bahwa kalau dia melahirkan di puskesmas komplikasinya bisa kita tekan, terus dia dapat IMD, inseminasi menyusui. Jadi bayi mencari sendiri prosesnya, mencari sendiri puting susu sehingga dia bisa mendapatkan ASI ya. ASI yang pertama kali keluar dari ibu. Setelah itu dilanjutkan dengan masa 6 bulan pertama, 0 sampai 6 bulan itu kita ASI eksklusif. Di sini kita ada kegiatan untuk pendampingan ASI eksklusif. Ya, jadi bayi-bayi yang berumur 0 sampai 6 bulan itu nanti secara berkala didampingi oleh bidannya. Jadi didampingi bidan, terus diedukasi di situ. Terus kalau ada misalnya ada masalah, biasanya ada masalah-masalah yang ditemukan pada saat menyusu ASI eksklusif itu bisa dibicarakan, dicari solusinya bersama. Setelah itu masa 6 bulan sampai 2 tahun itu kita penekanannya di pemberian makanannya itu ya, yang bergizi juga. Baik, ini hal-hal yang sudah dibuat di Puskesmas Oepoli ini khususnya oleh untuk program penanganan stunting. Mungkin Ibu Fedi melihat kendala apa di lapangan khususnya dalam kehidupan bermasyarakat, dalam pergaulan anak-anak remaja ataupun juga ibu-ibu hamil sering dijumpai tantangan yang akhirnya membuat angka stunting di wilayah ini mungkin juga akan meningkat ke depan ataukah bisa menurun seperti itu. Jadi kalau untuk tantangan ini ada, kalau dari masyarakat sendiri itu bisa banyak. Yang pertama mungkin kehamilan pada saat remaja. Itu karena biasanya remaja-remaja itu kalau misalnya mereka sudah menghadapi proses kehamilan itu nanti banyak masalah, pasti psikologisnya tertekan. Terakhir mereka kurang menjaga ini. Asupan gizinya yang masuk itu kurang bagus. Terus pola asuh dalam keluarga itu kalau anak yang umur 0 sampai 6 bulan itu banyak dititipkan ke nenek. Oh, jadi di pengalaman di AFOA khususnya di Oepoli ini ada yang seperti itu. Iya, dititipkan ke nenek. Jadi bapak dan mamanya pergi kerja di sawah, terus anaknya di neneknya yang ini dijaga. Jadi keberhasilan ASI eksklusifnya itu jadinya menurun. Terus lagi pola pengambilan keputusan dalam keluarga itu juga jadi berpengaruh. Jadi apalagi yang kehamilan yang di luar nikah atau belum menikah, di luar perencanaan inilah yang matang. Itu kalau terjadi sesuatu itu biasanya memang, atau bukan hanya terjadi sesuatu, kalau mau buat sesuatu saja juga itu mesti, karena di sini harus bapak kandungnya atau yang amatnya yang berperan, dia dulu baru ini kita ini.
Jadi itu juga membuat iya, kendala untuk iya, bisa mencegah iya. stunting. Terus di sini juga bapak-bapaknya mungkin kurang berperan aktif dalam. Mungkin juga dari soal pendidikan Iya, atau juga pemahaman tentang kesehatan ibu hamil. Kalau dari ketenagaan kita di sini sebenarnya kalau untuk ini memang masih kurang. Tapi ya sebisa mungkin kita manfaatkan tenaga-tenaga yang ada, jadi kita koordinasi untuk mereka kontrak desa atau apa, sehingga desa-desa itu tidak kosong. Petugas ada, jadi kalau petugas ada artinya kita mau edukasi, konseling, penyuluhan untuk masyarakat juga tidak susah karena mereka berada di wilayah situ, di Pustu itu sendiri. Baik, Ibu Fedi, wilayah Afuang ini dikenal sebagai wilayah yang ekstrim dengan jumlah sungai ya mencapai puluhan, ada juga ratusan untuk mencapai tempat ini. Sering juga saya dengar dan ikuti bagaimana perjuangan teman-teman di puskesmas ini untuk mencapai lokasi-lokasi yang harus menyeberang sungai. Itu dalam bentuk kegiatan apa ke sana sampai harus nekat melanggar kali atau sungai yang ada. Bahkan pernah ada satu video yang diunggah sampai viral, itu juga salah satu dari puskesmas Wepuli ini. Mungkin bisa cerita. Nah, jadi kalau untuk kunjungan-kunjungan ke sana yang pasti kalau kita sudah mau ke sana langgar banjir, langgar kali, berarti itu sampai di sana tuh kami usahakan semua kegiatan tuh kami bisa laksanakan. Iya. Karena kalau ada beberapa dusun itu yang memang jauh, contoh kayak Kaunutun, Biloka. Nah itu kalau posyandu, mereka yang nanti kadang yang turun ke desa induk. Nah, jadi kita selalu ambil kesempatan untuk selalu turun ke mereka, paling tidak mereka kita jangkau. Jadi nanti itu pelayanan kesehatan, misalnya pelayanan kalau ada yang sakit kita ini, sekalian mungkin kita langsung jalan survei, misalnya ini ada kepemilikan jambannya, ya sarana air bersihnya.